ketemu lagi di acara BBM Bincang-Bincang Muter. Nah, kalau kemarin kita udah ngomongin masalah yang serem-serem nih, tentang BPA, tentang penyakit apa. Hari ini kita mau ngomongin masalah yang sangat relate dengan diri kita sebagai seorang istri dan maupun sebagai seorang ibu. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang bagaimana sih cara mengatasi konflik dan mengatasi keharmonisan dalam rumah tangga, tentunya dengan cinta. Nah, karena kita membahas tema itu, hari ini Muter khusus mengundang seorang bintang tamu atau narasumber dari lembaga Family Insight Indonesia, yaitu Ibu Liana Chang, seorang mentor dan konselor pernikahan. Halo Ibu Liana, apa kabar? Halo. Nah, perlu Mams tahu ya, walaupun kita tanpa janjian sebelumnya, kita udah harmonis dalam hal berpakaian. Cocok banget sama tema kita hari ini yang ngomongin tentang keharmonisan dalam rumah tangga. Betul nggak, Bu? Nah, Ibu Liana, supaya Mams lebih kenal, lebih sayang sama Ibu Liana, boleh dong Ibu Liana spill memperkenalkan diri ke Mams semua yang lagi menyaksikan BBM? Oke, halo para moms di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Kenalkan, saya Liana, saya seorang mentor daripada pernikahan, juga konselor pernikahan. Biasa menangani kasus-kasus daripada pernikahan ataupun kasus waktu kita dengan anak. Sebagai ibu ya, kita pasti berinteraksi dengan anak-anak kita. Nah, gimana Mam? Sudah makin sayang kan? Nah, supaya lebih sayang lagi, lebih cinta lagi, yuk sekarang kita langsung terjun ke pembicaraan kita hari ini. Nah, hari ini kan kita mau ngomongin masalah konflik nih, Bu. Biasanya dalam rumah tangga, kita semua udah berumah tangga ya, kita berdua, itu kan banyak banget konflik tidak berkesudahan ya. Biasanya konflik apa aja sih dalam rumah tangga? Kalau waktu dulu bimbingan konseling pranikah, saya pernah diomongin masalah dalam rumah tangga itu 65% adalah masalah ekonomi. Benar nggak, Bu, menurut Ibu Liana? Oke, jadi kalau kita masuk lagi ke dalam tadi pengertian daripada masalah. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu saja kita tidak pernah lepas dari masalah. Betul. Apalagi kita masih hidup. Benar. Dan masalah-masalah yang kita hadapin ini sebenarnya biasa. Tetapi yang luar biasa itu, ataupun yang menjadi masalah yang jadi besar, itu karena respon kita terhadap masalah itu. Respon yang inappropriate itu yang menyebabkan kita bermasalah. Lebih banyak lagi. Iya, benar sih. Jadi, kalau menurut Ibu Liana, di dalam rumah tangga, itu konflik apa sih yang paling banyak penyebabnya? Oke, dalam rumah tangga ini penyebabnya tadi kan respon kita terhadap pasangan itu yang inappropriate, itu penyebabnya daripada masalah. Dan udah responnya salah, plus ngobrolnya, komunikasinya juga salah. Nah, jadi cara kita berkomunikasi pun sangat menentukan gitu kan. Ada orang-orang yang kalau misalnya memasuki dalam pernikahan, ternyata nggak semua orang siap gitu. Yang namanya siap itu kan artinya dewasa secara emosi, secara dia punya kepribadian. Gitu. Waktu dia nggak siap di dalam memasuki pernikahan, terus dia berinteraksi, nah disitulah banyak hal-hal yang jadi masalah tuh tambah runyam. Masalah kecil jadi besar, masalah besar meledak. Ya, betul, jadi bom. Jadi bom. Jadi nggak ada penyebab spesifik, misalkan kayak tadi tuh kan pernah saya utarakan ya, masalah ekonomi tuh ternyata 65% penyebab konflik dalam rumah tangga itu adalah masalah ekonomi. Jadi belum tentu seperti itu. Belum tentu, karena masalah itu memang banyak sekali kan. Kita sebagai orang hidup tadi memasuki banyak sekali permasalahan-permasalahan, namanya developmental. Developmental itu pasti masalah. Kita harus naik level kan, maka menghadapi masalah. Nah, waktu seorang masuk ke dalam pernikahan, dulunya misalnya seorang diri, sekarang berdua, maka itu udah problem kan untuk menyelaraskan perbedaan ini. Terus yang kedua, ekonomi tentu jadinya misalnya kalau misalnya suami istri bekerja sama-sama kerja, tentu ekonomi nggak jadi masalah. Cuma seringkali kadang suaminya belum dapat pekerjaan. Nah, terus ini tapi hidupnya sekarang berdua. Bagaimana mengatasi masalah itu gitu kan untuk kehidupannya. Belum lagi nanti munculnya anak. Biaya tambah besar. Nah, jadi keributan-keributan itu muncul kan. Di sini harus diselaraskan, tapi itu cuma salah satu dari fenomena-fenomena yang muncul gitu. Bisa jadi ada keributan orang tua datang karena mereka mungkin sudah menikah, meninggalkan rumah
yang menyebabkan kerunyaman itu tambah berlipat-lipat kali gitu. Kalau misalnya kita punya respon yang tepat, kita tahu bagaimana bersikap, masalah datang nggak apa-apa, kita bisa atasi. Karena masalah itu biasa. Nah, jadi kita bisa atasi. Nah, kalau misalnya kita nggak mature tadi ya, ada masalah, nggak mau ngatasin masalah. Misalnya suami marah, kita udah ketakutan. Bagaimana nih? Udahlah, daripada pusing sama suami, aku nggak mau ngomong aja gitu. Dia kan banyak ibu-ibu kebanyakan repress ke dalam gitu kan, atau enggak dia pakai cara forgetting gitu kan, atau itu juga bisa sih sebenarnya suami atau istri yang melakukan itu. Tetapi kalau dia immature, dia akan lebih cenderung mempunyai respon-respon yang inappropriate tadi itu. Nah, bicara tentang respon yang inappropriate berarti kan nanti kaitannya dengan kedewasaan mental. Betul. Nah, kedewasaan mental tuh harusnya seperti apa sih pada saat memasuki dunia pernikahan? Iya, jadi kan ada chronological age gitu kita bilangnya ya. Itu namanya fisik kita sih udah bertumbuh. Iya. Tetapi apakah emosi kita tuh bertumbuh? Ada juga kan spiritual age, jadi itu banyak sekali kedewasaannya. Jadi juga ada IQ, nah itu juga harus bertumbuh. Nah sekarang kalau misalnya kita memasuki kedewasaan mental, kita sekarang masuk ke emosional age berarti ya, itu kan harus sesuai dengan fasenya. Di dalam fase psikososial dari Erik Erikson itu, seseorang kan harus melewati misalnya 0 sampai 18 bulan itu membangun trust. Kalau misalnya dia nggak membangun trust, dia gagal gitu membangun trust, dia akan hasilnya mistrust. Nah, kemudian terus masuk ke dalam fase-fase berikutnya. Kalau dia mau masuk ke dalam fase pernikahan, seharusnya dia sudah melewati fase di usia 12 sampai 18 tahun itu, yaitu identity. Fase mempersiapkan diri sebagai identitasnya siapa gitu kan. Saya siapa, saya tahu pekerjaan saya tahu apa yang saya mau, saya tahu siapa diri saya gitu kan. Who am I? Dia sudah harus lewati fase itu. Waktu dia belum melewati fase itu, dia tidak tahu akan dirinya, dia tidak tahu kebutuhannya, dia tidak tahu dia punya sebenarnya bergeraknya itu karena apa, tujuan dia menikah itu apa gitu kan, intimasi itu apa, dia nggak bisa masuk ke kedalaman intimasi gitu kan, karena setelah fase identitas itu adalah fase intimasi. Nah, intimasi itu kedekatan membangun dirinya dengan seseorang, mulai terbuka pada orang tersebut, bisa menerima orang tersebut, mulai berespon positif terhadap orang tersebut gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya belum dewasa dalam hal emosinya tadi, begitu memasuki intimasi, dia nggak siap. Yang dia mau tuh, kalau kita ngelihat ada teori perkembangan lagi ya, jadi dari dependency, independent, menuju interdependent. Interdependent ini baru yang dewasa. Nah, kalau misalnya fase dependency, nah kayak Ibu Cynthia kan punya anak ya, nah ini kan masih dependent banget gitu sama kita sebagai parents ya, apalagi sebagai mom, itu banget-bangetan itu attachment-nya kan kuat sekali, karena mereka kalau misalnya tahapan usia tadi yang saya bilang 0 sampai 18 bulan itu, dia membangun trust dengan kita, maka itu perlu banget kita dekat dengan dia, membangun attachment dengan dia. Tetapi masalahnya, kalau di masa ini dia tidak berkembang ternyata, dia distrust, maka sampai dia besar, dia itu stuck di dalam fase itu. Maka orangnya udah besar nih, umurnya udah 30, tetapi dia gampang banget distrust sama orang, dia tidak mudah percaya sama orang. Waktu dia berdekatan dengan pasangan berbicara sesuatu ataupun mengambil keputusan sesuatu yang bagi dia tidak sesuai gitu ya. Enggak lu ya. Kamu kok orangnya begini ya gitu. Jadi banyak mencurigai ataupun pikiran-pikiran negatif menguasai dia. Sehingga waktu pikiran negatif menguasai, otomatis tindakan kita kan terhadap pasangan jadinya mulai negatif juga kan. Dan itu pasangan pasti merasakan, karena kita manusia ada vibe-nya gitu. Kok lu kok negatif banget sama gue gitu kan seakan-akan. Begitu sih. Jadi kalau misalnya kita nggak siap, fase dependensi ini masih sangat pusatnya adalah I. Ya tadi anak kecil kan, pusatnya adalah saya. Saya mau kamu membahagiakan saya. Saya mau kamu berbuat sesuatu bagi saya. Kalau saya sedih itu berarti gara-gara kamu. Jadi otomatis ke pasangan juga menuntut hal yang sama gitu ya. Betul. Kamu harus membahagiakan saya. Jadi fungsinya menikah apa? Pasangan membahagiakan saya gitu ya. Betul. Nah, itu yang awal dari konflik. Karena tidak dewasa. Karena tadi responnya dia jadi inappropriate, ya kan? Karena dia masih sangat immature banget. Sebenarnya masih fase dependency banget gitu loh. Dimana dia masih kanak-kanak. Nah, supaya kita jangan sampai terjerumus ke pernikahan dengan orang yang salah seperti itu ada nggak sih ciri-cirinya orang yang secara mental tuh belum dewasa? Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang, ini orang belum dewasa nih, belum waktunya nikah. Atau misalkan kita sendiri, kayaknya saya belum dewasa deh, saya belum waktunya nikah, jadi saya nggak akan nikah dulu. Nah, ada nggak sih ciri-cirinya orang kalau belum dewasa? Iya, jadi ciri-cirinya adalah dia sebenarnya bisa nggak listen to others juga.
Bisa nggak accepting sama masukan-masukan dari others gitu. Kalau misalnya itu dia nggak bisa, dia cuma paradigmanya I, and I, itu berarti dia masih belum dewasa ciri-cirinya. Oh, jadi pokoknya kalau dia masih egois, semuanya berpusat pada dunianya sendiri, itu artinya dia udah belum dewasa pasti. Betul. Oh, jadi, seperti itu. Jadi sangat I atau misalnya you aja gitu, misalnya you harus gitu kan. Jadi itu pun tidak dewasa. Jadi yang kita bilang kategori dewasa, kita bisa ngeliat apakah dia bisa bekerja sama tadi, we. Paradigmnya mesti we gitu. Makanya bisa listening, bisa accepting others gitu. Jadi itu salah satu cirinya sih. Jadi accepting juga termasuk kalau misalkan pasangannya dalam hal ini pacarnya gitu ya, tidak sependapat dengan dia atau memiliki budaya yang berbeda dengan keluarganya dia juga harus bisa menerima, bukan harus semua kayak dia gitu ya. Iya, karena kita kan people pasti berbeda ya. Dia punya bagaimana perkembangannya, hal-hal yang dia alami, belum lagi trauma-trauma yang dialami di masa kecil. Kan kita juga harus mengerti dari sudut pandang dia. Maksudnya kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang kita rasa kita nggak bisa terima, kita mau mencoba melihat dulu. Kenapa sih kamu sampai sedemikian gitu kan? Kenapa sih kamu berlaku begitu? Kita mau mengerti gitu, bukan cuma menjudgment. Kamu boleh kan kudunya. Iya. Nah, kalau menurut Bu Liana sendiri, konflik dalam rumah tangga tuh ada nggak sih sisi positifnya, atau konflik tuh sebetulnya hal yang negatif? Harusnya mah rumah tangga nggak ada konflik, atau ada sih sebetulnya sisi positifnya cuman gitu. Oke, kalau kita mau memandang konflik ya, konflik itu bagi orang yang immature, yang tadi orang-orang yang masih belum dewasa, konflik itu pasti negatif. Karena itu akan leads kepada sesuatu hal yang buruk ataupun negatif juga hasilnya. Tetapi kalau misalnya konflik ini dihadapi oleh orang-orang yang mature, orang-orang yang dewasa, maka konflik itu pasti hasilnya positif. Karena konflik itu biasanya untuk menumbuhkan. Jadi konflik itu kan tadi saya bilang bagian daripada developmental stages, itu masalah selalu ada. Maka konflik itu sebenarnya adalah perbedaan kan. Waktu kita kayak tahap krisis lah, kayak ujian kita mau sekolah, kita mau naik kelas kan kudu lewati ujian dulu kan. Nah ini masalah ini kalau misalnya datang, kita bisa hadapi dengan baik, itu kan berarti kita naik kelas, naik tingkat gitu. Nah kalau misalnya konflik itu datang, kita berarti kalau dua menjadi satu, berarti kan beda nih, beda pandangan tadi. Konflik itu karena perbedaan. Bagaimana kita menyelaraskan perbedaan kita untuk mendapatkan satu kesepakatan, satu will, satu mind, kan? Karena dua menjadi satu. Maka ini konflik membuat kita, kita harus higher gitu kan, pandangan kita bagaimana yang terbaiknya ya supaya kita bisa mengatasi masalah ini. Nah mereka kan berarti up, naik level gitu, kalau mereka bisa bekerja sama. Jadi lebih bisa mencari jalan tengah yang terbaik untuk kedua belah pihak gitu ya Bu ya? Iya betul, bukan kedua belah pihak saja, tetapi yang keluarga besarnya, keseluruhannya gitu kan. Oke. Kalau misalkan tadi ada satu hal yang saya notice banget dari perkataannya Bu Liana. Kan kalau perempuan tuh kalau misalkan belum dewasa itu banyaknya udahlah nanti lewat, jadi selewatnya ya udahlah saya lupain. Ya udahlah sama saya ditelan sendiri. Itu sebetulnya tuh kalau untuk kebanyakan perempuan itu hal yang sangat biasa gitu. Jadi untuk diem-dieman gitu ternyata suatu hal yang tidak baik. Nah, ini yang kita bilang silent treatment. Nah, silent treatment ini kan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu di dalam rumah, apalagi kalau udah ada anak ya konteksnya. Ada anak, ngeliat papa mamanya, cold gitu kan, kayak hening, kayak di mana gitu, di kuburan gitu kan. Di rumah kan nggak enak banget gitu kan kalau hening, karena apalagi papa mamanya mukanya biasa kalau ada konflik tuh ya, mukanya udah pada tegang. Iya benar. Kan apalagi kalau kita menyimpan sesuatu ke dalam hati gitu kan, berarti kan kita menyimpan kepahitan. Ada beberapa cara sih sebenarnya kalau buat orang-orang immature, tapi kalau misalnya kita sebagai wanita, memang tadi Bu Cynthia bilang lebih banyak menyimpan ataupun udahlah gitu ya sudahlah, itu kan tadi menjadi sesuatu yang sangat tidak enak banget di rumah. Makanya kita harus membangun suatu sistem di dalam rumah yang lebih sehat, sistem yang lebih baik, supaya memang bukan lagi tahap lagi panas gitu, suami marah terus kita ikut-ikutan masuk marah-marah lagi, itu kan namanya benar-benar meruncingkan konflik. Tegang. Tetapi bagaimana caranya? Oke, kalau misalnya mau ambil take time dulu untuk tenang, tapi itu harus dibicarakan. Oke, ini belum selesai ya, tapi saya rasa kalau kita lanjutkan kita bakal lebih parah gitu dan tidak akan menyelesaikan masalah.
maka boleh nggak kalau kita sejenak rehat gitu kan, maksudnya orang kalau tinju ya, tinju ada tank, ya time out gitu, time out dulu sebentar gitu kan. Jadi kalau lagi panas ya reda dulu gitu kan, take time dulu sejenak, kemudian nanti baru ambil waktu lagi, kita akan selesaikan misalnya besok ya gitu. Gimana kalau kita dating, misalnya gitu kan, untuk menyelesaikan. Karena itu nggak boleh disimpan doang, dilupakan, ya sudahlah, nggak boleh. Jadi untuk kayak cold treatment gitu nggak baik, tapi kalau misalkan langsung sama kita berargumentasi juga kan konfliknya makin heboh tuh, makin panas kan. Betul. Jadi memang lebih baik ada cooling down time dulu, tapi kita komunikasikan ke pasangan. Oh, seperti itu. Ternyata memang harusnya begitu kita berkonflik, harus kita langsung tanya ke diri kita sendiri. Kenapa saya berespon seperti ini? Kenapa saya bisa bereaksi seperti ini? Baru kita bisa cooling down. Jadi dibalik gitu ya polanya. Self-reflection sih, lebih ke arah. Kita juga mesti ketahui bahwa bagaimana pola kita treat pasangan ataupun bereaksi terhadap pasangan itu seringkali terpengaruh dari pola orang tua treat kita zaman dulu waktu kita masih kecil. Jadi ini hubungan sama inner child gitu ya? Mungkin dulu. Kalau kayak tadi yang kita kan sebagai wanita pengennya nyaman gitu ya, dibuat nyaman sama suami. Nah tapi kan ada beberapa suami yang tidak bisa seperti itu. Jadi contohnya misalkan pertanyaan yang ringan aja dari istri, misalkan gini, habis punya anak, kok badan aku nggak sebagus dulu. Kan pertanyaan jawaban tuh ada level-levelnya, ya kan? Misalkan ada jawaban bunuh diri, iya sih badan kamu udah jelek nggak kayak mantan aku, udah punya anak masih bagus, itu jawaban bunuh diri dari suami, bener nggak? Ada jawaban aman, oh iya nggak apa-apa, toh kamu udah punya anak, itu jawaban aman. Ada lagi jawaban dari surga, oh nggak apa-apa, saya sayang sama kamu seutuhnya, tapi kalau kamu pengen ke Korea operasi plastik, saya mau kok biayain. Nah ini jawaban dari surga. Nah tapi kan nggak semua suami bisa mengutarakan jawaban dari surga kan. Ada malahan suami yang nyari mati sendiri gitu, pakai jawaban bunuh diri. Gimana caranya supaya kita meredam perasaan kita, jangan sampai udahlah kalau misalkan suami tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan jawaban yang saya pengen, tapi saya tetap bisa menenangkan diri saya sendiri, itu gimana sih sebagai wanita gitu? Dalam hal ini sebenarnya suami kita orang tipe seperti apa, waktu kita pacaran sebenarnya kita udah tahu sih. Iya kan? Bener kan? Jadi kalau misalnya kita memang menyukai ataupun senang dengan cowok yang tipenya sakok lah, to the point lah, jelek lu misalnya gitu, atau apa yang dia bilang gak suka, dia tetap langsung bilang gak enak gitu, kalau misalnya apa yang langsung secara tegas, secara clear gitu, tanpa basa-basi, dibilangnya tanpa tedeng aling-aling gitu ya. Jadi kalau kita udah tahu dia orangnya memang begitu, berarti kita siap dengan orang seperti itu kan. Kita menikah, waktu kita bilang, aduh body gue sekarang kok udah kayak begini ya gitu kan, ya kita siap lah dengan jawaban dia yang memang apa adanya diri dia. Ya dia memang begitu. Kalau dia berubah itu justru jadi aneh. Kenapa? Kok tiba-tiba lu jadi begitu? Gitu jangan-jangan malah ada main sama cewek lain nih. Gitu kan, biasanya kalau jadi baik, biasanya malah harus curiga. Jadi kok mencurigakan kan. Nah sekarang ini jadinya kita mesti tahu dulu siapa yang kita nikahi kan tadi. Kalau kita sudah tahu dia seperti apa, ya memang dia itu ya begitulah gitu. Jangan dibaperin gitu. Jadi kalau misalnya kita baper, ya udah kita tahu lah ini emang gue nih lagi perubahan mood swing. Gitu, lagi kan? mood swing. Lagi mood swing. Atau bisa juga kita bisa bilang ada loh peristiwa gini, seorang istri dia tuh cuma pengen karena dia udah biasa yang romantis gitu lah, suaminya tuh ngomong dong I love you gitu, sekali-sekali lah gitu, masa sih nggak pernah ngomong I love you. Nah tapi suaminya itu bagi suaminya ini dijahit gitu kan, ngomong lebay banget gitu. Apalagi kalau di keluarganya nggak dibiasain bilang papa sayang kamu, mama sayang kamu, nggak akan keluar kata-kata I love you. Betul. Sampai dinosaurus hidup lagi juga nggak akan keluar tuh kata-kata itu tuh. Iya betul. Jadi bagi dia itu sangat susah banget gitu loh untuk masuk ke fase itu gitu, untuk bisa bilang I love you aja tuh bagi dia, aduh barriernya tuh so high gitu kan, dia nggak bisa melampaui. Nah tapi kita bagi istri gitu yang biasa dibilang I love you, mama sayang, wah gitu kan, kayaknya pengen banget. Cuma kita pas lagi menikah juga udah tahu what kind of man he is gitu kan. Jadi kita sudah bisa menerima. Tetapi waktu kita menjadi suami istri gitu, kita tahu apa yang disukai pasangan. Itu yang kita akan coba berikan bagi dia untuk membahagiakan dia, karena kita mencintai dia, gitu kan. Jadi kalau itu misalnya istri bisa berkata kepada suaminya, wah aku sebenarnya sih harapin kamu bisa memuji aku atau memberikan aku relaxation gitu kan, atau menghibur aku dikit lah gitu kan.
aku sebenarnya mengharapkan itu. Nah, suami kan karena mencintai istrinya, dia bilang, oh oke ya, aku akan mencoba. Nah, mencoba itu kan sesuatu key yang bagus sekali gitu kan dalam pernikahan. Aku mau memberikan yang terbaik buat kamu gitu. Oke, aku akan mencoba. Tapi itu setelah istri mengatakan. Kalau istri baper sendiri nyimpen terus saya, emang dia bener kayak gitu, gimana aja serama kayak dinosaurus. Lagi juga dia ngomong udah itu kan akhirnya masuk ke repress gitu. Karena pernikahan itu kan suatu proses ya, perjalanan juga. Nah, waktu ini kan cinta-cinta waktu sangat tinggi gitu kan, cinta-cinta sangat tinggi. Waktu cinta sangat tinggi aja dia nggak pernah bilang I love you. Apalagi kalau udah nikah. Udah banyak konflik gitu kan, udah banyak barriernya tambah tinggi gitu. Nah, tetapi kalau misalnya waktu cinta-cintaan ini dia masukin, terus mulai masuk ke fase berikutnya nih, power struggle. Karena kan konflik tadi kan pasti muncul di dalam pernikahan. Waktu konflik dia power struggle. Power struggle ini kan lagi fase menyelaraskan sebenarnya perbedaan-perbedaan. Nah, di power struggle ini kita tahu bahwa bukan siapa yang menang, gua atau lo yang bisa berarti keluarga kita baik. Entah siapa pun yang menang sebenarnya, kalau ada yang kalah pihak dalam power struggle, ini berarti pernikahan itu udah kalah gitu, sama-sama lose. Jadi pas power struggle ini kita mesti mencari bagaimana cooperate. Nah, jadi masuk ke tahap berikutnya tuh, cooperation, kerjasama. Bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menghasilkan yang terbaik gitu kan bagi keluarga kita, bagi hubungan kita. Nah, itu masuk ke cooperation. Kalau dia bisa masuk ke cooperation, kerjasamanya udah enak. Nah, itu tadi mutuality. Apa yang kamu inginkan, aku akan coba berikan. Nah, jadi kalau cooperation sudah bagus, mutuality ingin menciptakan keindahan di dalam rumah tangga, ingin menciptakan yang terbaik, ingin memberikan dengan cinta gitu yang terbaik aja buat kamu gitu. Bahkan seluruh dunia pun kalau kamu mau, aku akan coba berikan gitu aja. Jadi kalau saya simpulkan jawaban pertanyaan saya tadi yang pertama, berarti filternya adalah dari pacaran. Jadi kalau pacaran kita sudah tahu bahwa oh saya memang memilih laki-laki ini dan saya akan menikahi laki-laki ini, berarti ya sudah jangan mengharapkan dia berubah. Ya, jadi kita memang udah kita jatuh cinta dengan orang yang seperti itu. Yang kedua, tapi kita sebagai pasangan juga kita belajar walaupun kita tidak terbiasa, tapi karena kita sayang ke pasangan kita belajar untuk memberikan apa yang dia mau, seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi ada proses pertumbuhan kan ya. Oke. Nah, kalau otomatis kalau kita udah bisa mengatasi konflik kan tercipta rumah tangga yang harmonis. Nah, sebetulnya kriteria rumah tangga yang harmonis itu seperti apa? Jadi kalau misalnya keluarga yang harmonis itu tentu saja harus sudah bisa masuk ke fase cooperation. Nah, tadi kan kita bilang ada jenjang-jenjangnya ya. Dari romantis, ketemuan menikah, saling cinta-cinta, dan kemudian masuk ke tahap power struggle nih. Bagaimana menyelaraskan suatu ide, suatu pemikiran, suatu perasaan, sehingga menciptakan suatu kehendak yang sama. Nah, masuk ke cooperation, kehendaknya sama, ada kesepakatan, mulai bisa bekerja sama, mengatasi masalah-masalah dan apapun juga. Nah, tetapi kan memang di dalam masa ini, kita sudah bisa bilang itu adalah harmonis. Kita tahu cara berrelasi dengan dia seperti apa. Kita mempunyai strategi-strategi mengenai kita punya relasi ini, interpersonal relationship dengan dia khususnya. Karena dia sudah jadi kayak best friend-nya kita gitu. Kepada dia kita bisa ngobrol, sama dia kita bisa bertukar pikiran, kita benar-benar open gitu. You know me lah, SIM gitu, bener-bener kamu tahu gue gitu kan. Jadi itu udah enak banget gitu loh. Maka konflik itu akan teredam, maksudnya kita tuh ribut tapi tidak membuat kita tuh panas hati ataupun membenci gitu kan. Karena kan permasalahannya kalau sampai konflik tetapi tidak diselesaikan, itu kan menyebabkan suatu pandangan-pandangan negatif, membuatkan konsep-konsep terhadap pasangan tuh jadi negatif. Nah, apalagi kalau masalahnya nggak selesai, kita repress. Kita punya pandangan tadi kan menumpuk kan, menumpuk pandangan-pandangan negatif. Kayak bom waktu jadinya. Nah itu menuju separation nantinya kalau power struggle ini nggak dimenangkan, separation. Tapi kalau udah dimenangkan ini masuk ke dalam tahap cooperation. Udah masuk ke cooperation aja ini udah harmonis. Walaupun masalah ada, terus kita konflik, tapi konfliknya kan nggak bakal sampai memanas. Jadi gampangnya tuh namanya harmonis adalah kalau misalkan bisa memecahkan konflik dengan win-win solution gitulah gampangnya gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan dari segi rumah tangga sendiri, kan kalau misalkan kita lagi pacaran kan, lagi cintanya kan 100%. Udah nikah, pengantin baru masih 100%. Lama-lama kan api cinta tuh padam. Jadi makin kecil sampai suatu saat mungkin padam. Nah, pada saat padam,
mungkin kita nggak mau lagi berbuat yang terbaik untuk rumah tangga ini. Nah, gimana caranya supaya menjaga api cinta dalam rumah tangga itu bisa terus nyala gitu? Kalaupun misalkan padam, udah mau kecil, bisa digedein lagi, kecil gedein lagi. Nah, itu gimana cara jaganya? Iya, balik lagi ya, Mm-mm. sistem dalam relasi dalam keluarga kita itu tadi membangun komunikasi yang sehat. Tadi ada levelnya. Iya. Saya baru jelaskan level yang pertama itu adalah level ramah tamah. Nah, level ramah tamah ini di rumah itu ramah, ada keterbukaan, asik lah gitu kan, ada pujian juga satu sama lain, ada sapaan, bisa ada kehangatan di dalam rumah. Nah, itu level ramah tamah tuh, itu harus banyak. Nah, sistem level yang berikutnya adalah memetakan masalah. Nah, kalau misalnya kita bisa masuk ke dalam memetakan masalah, jadi ada masalah kita harus selesaikan. Nggak boleh ada masalah yang dibiarkan. Harus dipetakan, duduk berdua gitu kan, kita kayak rapat terus itu menentukan apa aja nih keputusan yang harus kita sepakati bersama. Nah, di sini memetakan masalah, menemukan kesepakatan. Kalau udah bisa, masuk ke dalam heart to heart. Jadi bisa mengungkapkan isi hati kita yang sesungguhnya. Nah, kalau misalnya kita orang yang paling kesepian itu adalah orang yang tidak mempunyai teman untuk berbagi perasaan. Paling kesepian. Iya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita bisa menceritakan, oh aku lagi suka cita nih, karena emosi kita kan bisa ada di atas, ada di bawah ya. Lagi seneng banget nih, mau cerita ke siapa ya? Nah, cerita ke pasangan, kita bisa ceritain. Dan pasangan bisa ikut senang bersama kita. Waktu kita sedih banget, terus kita bisa bilangin ke dia, kita ceritain, terus dia bisa mengerti kita, dia bisa memahami kita. Wah, itu kan kita senang banget gitu loh, kalau kita punya pasangan yang seperti itu kan. Itu kan namanya heart to heart, itu kita bisa membuka diri kita sepenuh-penuhnya diri kita, who am I, siapa diri kita itu kamu tahu, tetapi kamu tidak judgement saya, kamu tidak mengkritik saya, kamu tidak menghina saya. Nah, di situ kita ada tahap aman. Jadi kalau misalnya keluarga bisa sampai ke sana, sistem komunikasi ini bisa dibangun seperti demikian, semuanya ada di dalam keluarga kita, maka udah enak banget sih dalam pernikahan itu ya. Jadi otomatis apinya akan nyala terus. Apinya bisa nyala terus, dan ini kan harus dirawat gitu loh. Dirawat, diusahakan, sama seperti taman. Kalau misalnya taman itu kita biarkan. Jadi saya punya statement gini, sesuatu yang dibiarkan pasti akan layu dan mati. Betul. Demikian pula cinta. Kalau misalnya dibiarkan pasti akan layu dan mati. Nah, tadi kalau misalnya kita membangun ramah tamah, itu kan berarti ada effort. Di rumah harus selalu ramah. Ya kan, membangun kehangatan itu effort loh, karena kita kan sering kali maunya udah gue mau main game aja, udah istrinya datang duduk sebelahnya juga dibodohin gitu kan, main game aja. Suami, ada istri juga pada begitu juga. Saya seneng main nonton drakor, ada loh, kita lihat lagi makan, istrinya asik banget ya nonton drakor pakai HP, ditaruh di meja, dia makan gitu, suami di sebelahnya bengong. Kasihan deh gitu kan. Maksudnya itu kan makanya harus ada usaha kan, emang menutup handphone, emang kalau lagi berdua ngobrol lah gitu kan, jangan sambil main handphone sambil makan, percuma tau gitu kan. Nah, jadi ini harus dibangun, ada effort, dirawat. Cinta itu harus dirawat dan diusahakan, benar-benar itu butuh self reflection kita, butuh kita punya awareness. Oh, ini bahkan terhadap anak juga sama. Anak kita juga, dia lagi misalnya sedih, dia lagi susah hati. Nah, kita kan juga mesti ada di samping dia. Kita bertanya sama dia, apa yang kamu sedang rasakan? Kenapa kamu merasa begitu? Apa yang kamu mau mama buat kamu gitu? Bagaimana kamu bisa mama hibur gitu kan? Itu kan sesuatu hal yang kita bilang dialog. Nah, itu kan membangun cinta. Nah, kalau misalnya seringkali problemnya kesibukan yang memisahkan. Masing-masing kayak hidup di dunianya masing-masing gitu, terkubur dalam rutinitas biasanya. Nah, itu kalau misalnya jadi problem yang paling besar, maka kita harus membangun kesepakatan. Ada dating rutin. Dating rutin itu untuk menjaga cinta tetap membara. Dating rutin itu, jadi misalnya ada ahli psikologi, dia bilang bahwa 90 sampai 120 menit seminggu itu cukup sebenarnya untuk membangun relasi, untuk kedekatan suami dan istri. Dan itu harus benar-benar berkualitas ya, karena kita menceritakan semua perasaan, pikiran, dia bisa menerima, dia bisa mengerti, dia bisa accepting. Nah, itu sebenarnya itu suatu hal yang sangat bikin kita tuh menyatu. Nah, kalau dating kan banyak orang tahu aja, oh kencan. Sebetulnya kayak misalkan kita nonton TV bareng sambil makan popcorn berdua, gitu, atau enggak pillow talk, jadi sekedar ngobrol di tempat tidur, gitu, itu termasuk nggak ke acara dating? Itu kalau kita mau kategorikan dating itu sebenarnya sesuatu yang benar-benar bisa dinikmati berdua ya. Dan di dalam dating itu
pernikahan itu tadi balik lagi banyak masalah yang harus diselesaikan. Nah, sebenarnya dating itu salah satunya untuk membangun sistem untuk menyelesaikan masalah itu juga, gitu. Jadi kita ada rapat bersamanya udah pasti nih seminggu sekali, gitu. Jadi untuk menyamakan persepsi, tuning ya, dituning. Nah, kalau misalnya piloto, satu udah capek, satu masih semangat karena punya problem, ingin yang satu ngantuk, gitu. Akhirnya kan itu tidak menyebabkan sesuatu yang connection yang bagus gitu loh. Yang satu udah, gue udah tidur, ini udah ngomong apa aja terserah, udah capek gitu kan. Jadi kan nggak bisa lagi mudeng gitu untuk ngedengerin dia bener-bener memberikan fully attentive gitu kan. Jadi memberikan waktu itu kayak kita misalnya ngobrol begini, saling mendengarkan, nggak ada kesibukan yang lain, itu kan saling enak kan. Tapi kalau misalnya di rumah lagi ngobrol, istri cerita atau suami cerita, tiba-tiba sebentar itu mau matiin dulu kompor, lari matiin kompor gitu kan, terus ngobrol, ngomong lagi, sebentar anak nangis, waduh sebentar itu gak enak banget gitu loh, banyak interruption gitu kan. Jadi kita nggak merasa kita diberikan 100% diri gitu kan, attention juga nggak 100%. Tetapi kalau misalnya kita dating itu ada berbagai halnya yang kita harus set up bersama. Misalnya nggak boleh bawa anak, kita dating cuma khusus berdua doang pokoknya. Terus kita bukan cuma nonton, karena nonton kan masing-masingnya sendiri dengan pikirannya sendiri. Nah, dating ini benar-benar duduk, ngobrol, kita makin mengenal satu sama lain, kita makin keep on the fire kan, burning gitu kan. Karena kita tahu kita ada masalah, kita bisa selesaikan bersama. Kemudian kamu bisa menerima aku apa adanya, aku bisa menerima kamu gitu kan, pemikiran kamu aku makin kenal, kamu kok berpikir begitu ya, aku jadi makin tahu gitu. Nah, jadi harus berkomunikasi dengan berkualitas dan ada kliknya gitu ya. Jadi harus dua-duanya ngeklik gitu. Harus dua-duanya ngeklik. Itu yang disebut dating. Dan sama-sama dalam keadaan yang full gitu. Maksudnya kayak kita mau pergi kerja, kan keadaannya lagi sangat refresh, lagi sangat semangat gitu. Nah, itulah dating, harus benar-benar sama-sama semangat. Oh gitu. Nah, kalau menurut Bu Liana, kalau untuk menjaga rumah tangga yang harmonis, penting nggak sih ada ruang privasi suami istri? Misalkan ruang privasi itu yang paling gampang gini, suami handphonenya nggak boleh dibuka sama istri juga sebaliknya gitu, jadi nggak saling lihat handphone, itu yang disebut privasi masing-masing. Jadi kalau dibilang ruang pribadi itu, kita bisa kategorikan, misalnya kita bagi 3 lah ya. Ruang pribadi itu dalam bentuk fisikal gitu, beneran ruangan gitu, ruangan kerja suami misalnya, ruangan kerja, kamar anak sendiri, nah itu kan ruangan ya. Nah kalau misalnya ruangan sendiri itu pasti anak juga kita akan bilang, kamu tadi Ibu Cynthia baru cerita, baru lagi misahin anak nih gitu. Memang itu harus gitu, ruang privasi buat anak itu punya ruangan sendiri. Suami juga punya ruangan kerja, waktu dia mau kerja, dia harus punya dong ruangan untuk dia kerja sendiri, itu dia bisa konsentrasi di situ. Tetapi kalau ruangan yang kedua adalah ruangan privasi di mana istri atau suami tidak bisa involve, itu saya bilang tidak boleh ada. Karena batasan-batasan itu harus kita benar-benar bangun secara ketat. 2 menjadi 1. Itu sudah terbuka, benar-benar apa yang aku pikir, apa yang aku lakukan, apa yang aku rasa, kamu harus tahu gitu. Jadi semua hal tadi open, benar-benar open gitu ya. You know everything about me gitu kan. Jadi nggak ada benar-benar yang privat yang suami tidak tahu. Misalnya, aku mau pakai ini buat beli mainan, tapi harganya mahal banget, istriku nggak boleh tahu. Nah itu kan sesuatu yang private. Dan sesuatu yang private yang membuat keterpisahan antara suami dan istri itu mulai dari hal-hal kecil. Misalnya WA-WA-an sama teman lama, mulanya kita bilang, papa kok cuma teman biasa aja gitu. Tadi apalagi handphone nggak boleh dilihat. Nah itu kan bahaya banget, password dari ganti-ganti. Itu udah warning sign. Berarti ada apa-apanya nih handphone nih. Nah misalnya akun bank juga terpisah, kamu nggak usah lihat akun bank aku, nggak usah tahu lah pendapatanku berapa, pokoknya udah terima aja segini sekian. Itu kan juga nggak boleh. Jadi benar-benar saling keterbukaan tuh benar-benar tahu satu sama lain. Jadi luar dalam harus tahu, sampai ke finansial, sampai ke handphone, semuanya harus dibuka harus gitu ya. Terbuka. Nah yang ketiga, ruang pribadi untuk pertumbuhan. Jadi maksudnya apakah kita boleh punya ruang pribadi? Boleh. Karena ruang pribadi kalau untuk pertumbuhan, tetapi suami dan istri harus masing-masing tahu ya, di mana ada accountability kan antara satu sama lain.
Tapi kita perlu ruangan untuk bertumbuh. Misalnya kita mau baca buku sendiri, itu kan untuk pertumbuhan kita. Iya. Boleh dong, masa suami bilang, kamu jangan baca buku, jangan aku terus, nggak Iya. mungkin dong. Istri juga ngegelambulin suami terus, kamu nggak boleh pergi sama siapa-siapa lagi, nggak harus pergi sama aku terus. Iya. Itu kan nggak ada ruang pribadi untuk bertumbuh. Nah, maka sebenarnya ruang pribadi kalau untuk bertumbuh boleh, tapi satu sama lain harus tahu. Jadi nggak ada namanya saya percaya kok sama dia, saya nggak buka-buka handphonenya dia, atau istri percaya kok sama saya, jadi saya nggak bolehin dia buka handphone saya. Kan kadang kan suka pakai namanya trust kan gitu. Padahal itu sebetulnya nggak boleh ada ya. Memang harus dibuka 100% ke pasangan. Iya. Nah, itu kalau misalnya tamengnya sih trust, tapi sebenarnya sih nggak peduli. Jadi gue percayalah sama lu ya, gue nggak buka-buka ya, terus dia nggak peduli. Kan kita setiap suami dan istri harus saling accountability tadi itu. Makanya nggak ada yang private-privatean begitu. Nah, gimana kalau misalkan kasusnya tuh sama mertua? Jadi misalkan gini, suami mau ngasih ke mertua, tapi misalkan mertuanya tuh barusan dikasih sama istrinya, mertuanya bilang gini, kamu ngasih ke saya, tapi kamu jangan bilang-bilang ke istri kamu ya, nanti istri kamu marah. Nah, kadang kan susah dong suami, yang satu ibu, yang satu istri, yang mana yang harus diturut? Kalau misalkan terbuka ke istri, ibu marah, nurutin mamahnya, istri yang marah, nah itu gimana? Itu kejepit kan posisinya. Nah, kalau begitu berarti masih di dalam posisinya power struggle. Ya, belum masuk ke dalam cooperation. Iya. Karena kalau sudah masuk cooperation, mereka kan sudah saling terbuka dan bisa bekerja sama. Nah, justru kalau misalnya memang suami atau istri, mereka punya kesepakatan, kita akan spare ya sekian rupiah buat dukung mami lah gitu, atau misalnya untuk backup keluarga kita yang lain gitu. Kan ada kan yang masih nyekolahin adiknya atau apa gitu, kita boleh nggak gitu kan menurut kamu. Nah, suami dan istri itu bersepakat dong. Oh ya udah boleh lah gitu kan. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan between them gitu kan. Dan juga orang tua ataupun orang yang dibantu itu, mereka juga tahu, oh oke, berarti kalian udah memang sepakat seperti demikian. Jadi di sini nggak akan interrupt lagi. Nah, kalau misalnya suami istri masih di dalam tahap power struggle, bisa muncul interruption tuh juga, jangan bilang-bilang istri atau istri marah. Enggak kok, kan kita bisa bilang enggak kok, istriku nggak marah, istriku sudah tahu kok, kita sudah sepakat untuk selalu melakukan ini gitu. Kalau misalnya mama ada kebutuhan yang lain di luar daripada apa yang kami kesepakati, saya akan coba ngobrol lagi dulu ya gitu sama istri, atau istri bisa aku ngobrol dulu ya sama suami. Iya, jadi pokoknya harus ya terbuka sama istri gitu, walaupun masalah dengan termasuk orang tua, keluarga besar, tetap istri harus tahu. Benar, harus banget. Karena kalau misalnya kita mau ada rahasia-rahasia, tadi saya bilang suatu celah yang bisa memisahkan. Satu lagi tentang masalah suami dengan keluarga besar atau istri dengan keluarga besar. Kan suka susah ya memposisikan diri, misalkan istri tuh pengennya tuh suami tuh berdiri di pihaknya dia. Jadi misalkan ada konflik antara istri dengan mertua perempuan, pasti istri pengennya suami belain dia dong. Tapi di satu sisi lagi, ibu juga, itu anak saya pengen anak saya juga belain saya. Nah, suami tuh harus memposisikan diri tuh seperti apa gitu, supaya di mata ibu dia nggak jadi anak durhaka, di mata istri dia nggak jadi suami durhaka gitu. Nah, itu memang kasus yang real banget ya. Dan juga ada beberapa pasutri yang kami tangani juga sedang menghadapi masalah-masalah seperti demikian. Nah, kalau misalnya istri ini dan suami ini masuk ke dalam konseling, kan berarti mereka sama-sama dibimbing. Karena ternyata mereka mempunyai suatu latar belakang yang kenapa sampai suami ini merasa dia terjepit di tengah, gitu kan? Kenapa dia sampai bingung untuk bertindak, memihak siapa dengan siapa. Nah, juga istri, kenapa dia sampai konflik sama ibu mertua. Ternyata pasti ditelusuri latar belakangnya gitu kan. Latar belakangnya, kenapa dia nggak bisa relate dengan orang yang lebih tua ataupun pihak yang otoritas. Berarti kan ada masalah apa gitu kan. Dan masalah ini harus diselesaikan, masalah dia pribadi gitu. Bagaimana cara pandang dia, bagaimana dia berelasi. Karena kalau misalnya seseorang yang dibesarkan dengan ibu yang melewatilah semua batasan tadi perkembangan periode itu, dia akan menjadi orang yang konten gitu. Dia sudah tahu identitasnya, dia tahu siapa dia, dan dia tahu juga itu pihak otoritas dan bagaimana dia menghormati, ada respect terhadap pihak otoritas itu kan. Maka suaminya ini nggak bakal diposisikan terjepit di tengah. Iya kan? Dia tahu gitu bagaimana dia bersikap. Dan walaupun mertuanya ini masuk involve, dia pun tahu bagaimana menyelesaikannya dengan suami ini. Jadi dia nggak perlu harus merasa memojokkan suami. Kan suami pun juga
sudah di konseling nih, Iya. dia mungkin punya masa lalunya nih, hubungan sama mamanya mungkin buruk gitu kan, atau dia merasa banyak bersalah gitu kan terhadap mamanya, atau dia ternyata banyak dikucilkan gitu kan dalam keluarga, sehingga kali ini dia takut sekali gitu misalnya sama mamanya atau apa dan sebagainya lah. Pokoknya banyak sekali itu faktor-faktor di belakangnya yang kita mesti telusuri gitu, sampai masalah kamu apa sih gitu kan sebenarnya yang terdalam yang membebani kamu sampai kamu bersikap seakan-akan kamu terjepit di tengah. Nah, ini semua diselesaikan, maka punya cara pandang yang tepat, memandang suatu masalah ini bukan lagi masalah, tetapi justru memandang mertua ataupun mama adalah pihak yang memang harus direspek, harus diterima kasih gitu kepada dia gitu. Bagaimana kita bisa menikmati masa tuanya. Jangan jadi merasa susah lagi gitu loh. Jangan perlakukan mertua sebagai musuh gitu lah intinya. Iya, jadi susah lagi dia kan. Karena ini bakal kena lagi sebenarnya ke anak-anaknya. Maksudnya bagaimana dia men-treat mertua, itu nanti kan anaknya lihat. Nanti dia akan menjadi mertua kan? Iya. Nanti dia akan diterit sama menantunya gitu. Bisa jadi kan kalau dia nggak membereskan itu masalah ini. Maka balik lagi sih ke counseling itu. Pribadi itu punya masa lalunya, punya traumanya, itu yang harus memang diselesaikan. Nah, kalau tadi kan Bu Liana, tadi kan kita udah ngomong, jadi kalau filter pada saat kita memutuskan menikah, berarti kan filternya dari pacaran. Lebih penting mana menurut Bu Liana supaya jangan terjerumus gitu ya? Cinta atau karakter? Kalau cinta kan berarti kan ya kita mah perasaan aja, tapi kalau karakter kita nggak cinta pun karena dia baik, kita nikah gitu. Kalau saya terus terang, kalau saya sendiri ingin menikah pasti dengan orang yang saya cintai, dan Betul. pastinya mencintai saya gitu kan. Jadi itu harus syarat utama saya cintai. Nah, cuma kalau kita mau berbicara soal pernikahan, pernikahan itu kan jangka panjang dan bahkan seumur hidup kita bersama orang tersebut. Nah, apakah cinta aja cukup untuk kita memelihara pernikahan ini yang jangka panjang dan seumur hidup? Saya rasa kita perlu menemukan reason to love-nya. Gitu. Jadi reason to love itu kan salah satunya adalah karakter. Karakter dia itu yang membuat kita jadi jatuh cinta dan lebih dalam terhadap dia gitu. Apakah dia karakternya bisa dipercaya? Apakah dia karakternya orang yang bisa mengambil decision? Apakah dia karakternya seorang yang tegas? Nah, misalnya itu kan suatu karakter gitu ya. Tapi kalau misalnya karakter itu kan adalah sesuatu yang dia lakukan terus-menerus, tingkah laku yang ditunjukkan terus-menerus, itu yang membentuk karakter. Maka kalau misalnya dia marah-marah mulu, menghadapi konflik marah-marah, setelah konflik selesai pun marah-marah, nah kerjaannya marah-marah terus, kita akan bilang dia ini orang pemarah gitu kan. Nah, balik lagi, kalau misalnya orang pemarah, kita mau hidup seumur hidup sama dia, siap nggak? Gitu, kita cinta deh, oke lah cinta, tapi kalau setiap hari dimarah-marahin, siap nggak? Pusing gitu juga. Nah, di sini, jadi karakter itu salah satu reason to love. Ada lagi reason to love yang lain yang kita harus temukan sebenarnya untuk memelihara cinta itu bisa, pernikahan itu bisa berlangsung jangka panjang. Itu masuk ke dalam wilayah rasional jadinya. Ada tanggung jawab, apakah dia orang yang bertanggung jawab, apakah dia orang yang abai gitu kan. Kalau dia orangnya bertanggung jawab berarti kita bisa aman dong. Kita kan wanita juga harus secure kalau kita memasuki pernikahan ya. Nah, terus kemudian apakah dia seorang yang spiritualitasnya bagus gitu. Dia punya Tuhan nggak gitu kan? Dia percaya siapa? Gitu. Apa dia percaya cuma dirinya sendiri? Atau dia percaya punya Tuhan yang dia bisa percaya adanya objective truth gitu, suatu kebenaran yang dia tahu kalau dia salah melangkah dia harus kembali gitu. Kalau misal ukurannya semuanya dia kan, dia salah pun menurut gua enggak kok, gua nggak salah. Bisa tentang terus ini kan berantem, tapi kalau dia punya objective truth, kerohaniannya bagus, kita bisa menilai dia reasonable gitu kan, kita bisa mencintai dia. Kemudian apakah hubungan dia dengan orang tua baik gitu, itu menjadi suatu tuntutan juga untuk kita menemukan reason to love ini. Kalau dia seorang yang kurang ajar lah terhadap orang tuanya, bagaimana dia bisa bersikap baik sama kita? Sama mamanya aja begitu misalnya. Nah, kemudian ada lagi misalnya dalam hal education, itu juga penting banget karena kalau ketimpangan education yang sangat tinggi, itu pasti keributannya luar biasa. Nah, di sini kita mesti memperhatikan tuh reason to love-nya. Jadi kalau berani memasuki pernikahan dan kita tahu bahwa pernikahan ini ada tujuan dan ini juga berlangsung seumur hidup, kita mesti mempertanya pada diri kita gitu, apakah kita bisa hidup dengan orang seperti itu? Gitu lah.
Jadi dua-duanya penting, tetapi karakter itu harus jadi landasan untuk mencintai. Salah satu landasan untuk mencintai. Nah, gimana kalau kasusnya sudah terjebak dalam pernikahan? Baik dalam kedua kasus ya. Jadi misalkan udah terjebak dalam pernikahan, orangnya baik, tapi saya nggak cinta. Ada satu lagi saya cinta, tapi orangnya karakternya jelek. Tapi udah keburu nikah. Nah, gimana nih cara menghadapi pernikahan seperti ini? Iya, jadi kalau misalnya kita mempercayai bahwa pernikahan itu seumur hidup, dan kita sudah terjebak di dalam pernikahan yang anggap aja dulu menikahnya dijodohin, nggak cinta. Tetapi kalau misalnya pasangan bisa menunjukkan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang kita bisa respect, otomatis cinta itu akan bertumbuh. Kita berada bersama orang ini, kok dia bisa begitu ya, aku respect sama dia, wah aku makin suka sama dia, aku merasa nyaman bersama dia, aku merasa senang dengan dia, gitu kan. Wah, ini makin cinta itu bersemi, percikan cinta mulai mulai muncul, gitu kan cinta juga bisa dari kedekatan soalnya bertumbuhnya. Berarti terus no jalaran sekokulino gitu ya Bu ya. Iya, jadi itu bisa ditumbuhkan walaupun dulunya nggak cinta gitu. Nah sekarang masalahnya kalau dia itu kita cintai, tetapi ternyata karakternya membuat kita terus menangis gitu ya. Nah ini bagaimana caranya? Kita percaya bahwa dalam cinta itu kan juga harus saling menumbuhkan gitu. Hal-hal yang kita tidak sukai ataupun dia tidak sukai harus makin dikikis. Tadi untuk cooperation ini di power struggle kita harus lewatin. Berarti untuk bertumbuh ke cooperation ini, kalau ada karakter-karakter yang buruk dan kita tahu bahwa ini saya tidak boleh pelihara, maka itu harus kita buang. Nah kita harus berusaha untuk bisa membuang karakter buruk itu. Nah bagaimana kalau kita nggak bisa? Ya kita ikut konseling gitu kan, untuk kita menemukan, aduh gue ini ya susah banget sih misalnya untuk nggak jadi orang pelupa misalnya gitu kan, dikit-dikit lupa gitu kan, bofat juga kan kalau ketemu orang pelupa. Lama-lama kesel juga. Kesel juga kalau hidup dengan orang seperti itu kan, cinta juga bisa habis gitu kan. Nah tapi karena kita tahu kita pelupa, maka kita harus menemukan kenapa ya aku menjadi orang kok pelupa banget ya, kayaknya ada something deh yang aku mesti dibenahi gitu kan. Apa yang biar konselor itu menemukan gitu, memetakan masalah kamu problemnya di mana dan bagaimana kamu bisa memprosesnya supaya kamu bisa menang gitu kan, tidak lagi menjadi orang yang demikian. Nah di situ masuk dalam proses konseling. Nah setelah itu karakter itu kan mulai dibuang. Bisa juga pasangan menjadi penolong bagi pasangannya kan. Kita tahu dia lemahnya ini, maka bagaimana caranya supaya dia tidak terus-menerus memelihara kebiasaan itu, misalnya pelupa. Ya akhirnya bisa juga pasangan bikin catatan, bantuin ingetin gitu kan, itu namanya membantu kan, menolong kan. Kalau kayak dulu saya pernah tuh, kejadiannya saya kan memang suka lupa. Saya lupa matiin kompor. Ngeri amat, aduh. Anak gitu kan, abis itu lagi masak lupa, anak nangis ketemu anak, iya lupa matiin kompor. Nah akhirnya suami kan baik nih, dia pikirin bagaimana supaya saya tidak lupa lagi. Akhirnya dibeliin kompor yang bisa bunyi, ada alarm. Nah, itu kan baru tahu saya ada kompor kayak gitu. Kok canggih ya. Nah, jadi ada kompornya bisa ada alarm, jadi saya udah nggak lupa lagi gitu kan. Jadi ada bunyi gitu kan. Jadi something yang kita bisa lakukan bagi pasangan. Nah kalau masuk udah cooperation, masuk mutuality. Nah ini mutuality sebenarnya memberikan sesuatu yang baik buat pasangan. Bagaimana menolong dia, kita siapin apa ya buat dia supaya bisa bertumbuh gitu. Nah ini memberikan kebaikan-kebaikan, kesalingan kan. Gimana nih Mams dan Dads yang menyaksikan BBM? Udah jelas belum gimana cara mengatasi konflik dalam rumah tangga? Nah terakhir mungkin kita mau mendengarkan 1-2 kalimat tips dari Ibu Liana supaya rumah tangga kita tetap harmonis dan tetap langgeng sampai maut memisahkan. Silakan Ibu Liana. Ya, Mams, jangan lupa ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah bicara tentang komunikasi, membangun komunikasi yang sehat dalam rumah itu sangat penting banget. Jadi silahkan ngajakin suami untuk dating. Ayo suamiku kita dating yuk berdua. Seminggu sekali lah gitu kan. Juga buat me time-nya supaya seneng gitu kan, bisa ada teman buat curhat. Nah kemudian yang kedua, tadi dating itu harus diciptakan rutin, jangan cuma sekali-sekali ataupun insidensial. Jadi harus dilakukan rutin dan berkesinambungan sama suami, anak-anak nggak apa-apa lah tinggalin dulu di rumah.
Nah, yang ketiga, ciptakan juga sebenarnya space ya, space untuk pertumbuhan. Dari anak-anak juga harus dipisahkan dari kamar kita sebagai suami istri gitu ya. Jadi kalau mau harmonis, hubungan seks juga harus berjalan baik gitu. Ada private room, anak-anak tahu bahwa mami papi nggak bisa diakses, harus mesti ketok pintu, nggak bisa langsung. Nah, itu harus ciptakan. Nah, mungkin tips terakhir dari saya, cinta bisa tumbuh oleh orang yang memperlakukanmu seperti ratu. Tapi cinta juga bisa terbunuh dengan orang yang memperlakukanmu dengan buruk, mungkin seperti babu gitu. Jadi jangan pernah salah dalam memilih orang pada saat pacaran. Pada saat pacaran buka mata lebar-lebar, betul ya Bu ya? Nah, pada saat sudah menikah berarti kita sudah menerima kekurangan pasangan kita, berarti kita sudah menerima apa adanya pasangan kita, ya udah kita tutup mata rapat-rapat gitu. Nah, untuk mom sendiri dan dad sendiri yang sudah memiliki rumah tangga, yang sudah memiliki pasangan, berusahalah yang terbaik untuk supaya rumah tangga kita berhasil gitu, supaya rumah tangga kita langgeng dan menjadi surga dunia untuk kita. Nah, terima kasih Bu Liana sudah datang ke acara BBM Bincang-Bincang Muter, dan untuk moms dan dad yang sudah menonton acara BBM, terima kasih sudah menyaksikan acara BBM, dan jangan lupa saksikan acara BBM selanjutnya bersama saya Dr. Cynthia, brand representatif sekaligus founder dari Muter. Dan untuk ibu-ibu semua yang sedang mengasihi, tetap semangat menyusui bersama Muter, karena Muter nggak bikin sakit, dan menyusui bersama dengan Muter membuat pengalaman menyusui mom menjadi lebih menyenangkan. Bye-bye moms.